يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Walhamdulillah, Allah pun memberikan kemudahan kepada kita, kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semakin berjalannya waktu dan zaman, maka akan semakin banyak terangkatnya ilmu. Dan terangkatnya ilmu itu tidak serta-merta secara mendadak hilang begitu saja. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidu ilman intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara mendadak dari diri-diri hamba. Akan tetapi ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diwafatkannya para ulama. Dan kelak ketika sudah tidak ada lagi ulama, akan dijadikanlah orang-orang jahil sebagai ulama. Mereka dimintai fatwa, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah tanda semakin dekatnya kita dengan akhir zaman. Karena kedekatan dengan akhir zaman, salah satu tandanya adalah terangkatnya ilmu. Dan cara diangkatnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Oleh sebab itu, Sa'id bin Jubair pernah ditanya, ma alamatus sa'ah wa halakin nas, apa tanda hari kiamat dan sebab binasanya manusia? Maka beliau menjawab, idza dhahaba ulama'uhum, jika ulama-ulama mereka telah wafat. Jadi di saat wafatnya ulama, ini adalah tanda menjelang hari kiamat dan tanda kebinasaan manusia. Tanda kebinasaan manusia. Sesuatu yang sangat luar biasa sekali di saat seseorang tidak menyadari hal ini. Sesuatu yang sangat menyedihkan di saat manusia tidak menyadari poin tersebut. Mungkin banyak yang berpikir bahwa ilmu para ulama kan sudah dituangkan di dalam kitab, sudah terekam di dalam kajian mereka, ceramah mereka dengan kemajuan zaman. Berarti
tidak seperti itu, ilmu akan hilang. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ulama itu ibarat tembok besar yang menjaga kita dari segala fitnah-fitnah yang datang. Apalagi ulama yang jenggotnya telah memutih di dalam dakwah, mereka menjadi pencegah masuknya fitnah, kerancuan-kerancuan pemikiran, penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang kadang-kala masih sangat rentan untuk terjadi pada orang-orang yang baru di dalam dunia dakwah ini. Maka fitnah itu tidak akan selesai. Setiap waktu pasti akan ada fitnah-fitnah baru. Setiap waktu pasti akan ada masalah-masalah baru. Ulama ar-rasikhuna fil ilm, mereka lah yang dapat menyaring hal-hal tersebut sehingga menjelaskan kepada kita, ya ikhwah, perkara ini boleh untuk dilakukan, perkara ini jangan dilakukan. Yang masalah-masalah yang baru tersebut tidak ada di saat mereka hidup, sehingga wafatnya mereka akan sangat menyulitkan bagi kita di saat kita bertemu dengan masalah demi masalah. Oleh sebab itu, Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, mautul alim zulmatun fil Islam. Wafatnya orang yang berilmu itu seperti retakan di dalam Islam. La yasudduha syai', tidak ada yang dapat menambal keretakan tersebut. Makhtalafa al-lail wan nahar, walaupun malam dan siang silih berganti, keretakan itu tidak dapat bisa ditambah. Itu adalah satu kenyataan bahwa wafatnya orang yang berilmu itu keretakan. Ada sesuatu yang bolong yang perlu untuk ditambah, tetapi bergantinya malam dan siang sulit untuk mendapatkan pengganti. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, mautu alfi abid, wafatnya 1000 orang yang menjadi ahli ibadah, ahwanu min mauti alimin basir bihalalillahi wa harami. Itu lebih ringan daripada wafatnya seorang ahli ilmu yang mengetahui tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Jadi jika 1000 orang wafat dari ahli ibadah, itu dampak dan efeknya tidak sebesar 1 orang dari ahli ilmu yang wafat, yang mengetahui perkara yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Oleh sebab itu Yahya bin Ja'far pernah mengatakan, "Lau qadirtu an azida fi umri Muhammad ibn Ismail min umri faqada'tu." Andai saja aku mampu untuk mengganti usianya Muhammad ibn Ismail, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, diganti dengan usiaku, la fa'altu. Aku pasti akan melakukannya andai bisa. Fa inna mauti yakunu mauti rajulin wahid, karena wafatnya diriku itu ya wafatnya seseorang lelaki, tidak ada efek apapun. Wa mautuhu dhahabul ilm, sedangkan wafatnya Muhammad bin Ismail, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, adalah kepergian daripada ilmu, kepergian daripada ilmu. Dan juga Ibnu Abbas pernah mengatakan saat wafatnya Zaid bin Thabit, man sarrahu an yanzura aw an yara kaifa yadhhabu al-ilm fa hakadha dhahabul ilm. Siapa yang ingin melihat kepergian ilmu, maka seperti inilah ilmu itu pergi di saat proses pemakaman Zaid bin Thabit. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Seperti inilah ilmu pergi. Seperti inilah ilmu pergi. Dan ketahuilah bahwa di saat wafatnya orang yang berilmu, banyak hal yang dikhawatirkan. Fitnah yang tidak terbendung. Apalagi jika orang yang berilmu tersebut memiliki kedudukan di suatu tempat, di satu negara, di satu negeri. Banyak kejadian hal-hal yang tidak terduga terjadi. Lihatlah bagaimana di Yordania ketika wafatnya Syekh Al-Albani.
Lihatlah kondisi dakwah di Yaman di saat wafatnya Syekh Mukbil. Banyak musuh dalam selimut yang ada di dalam dakwah itu tertahan dengan adanya mereka dan berani muncul di saat wafatnya mereka. Mulailah syubhat yang setipis tisu disebarkan. Mulailah ada ajakan untuk mengarah ke hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat tipis. Kadang sulit terlihat oleh kita ketika kita baru belajar. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, gelombang fitnah itu pasti akan datang di kemudian hari. Wabil khusus bagi kita yang berada di kota ini, maka berpegang teguhlah kepada para ulama yang masih hidup. Ikutilah nasihat mereka. Lihatlah orang-orang yang sudah memutih jenggotnya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pilihan tersebut akan lebih selamat. Mereka yang sudah melewati fitnah ketenaran, fitnah harta, fitnah kedudukan, mereka bersabar atas hal tersebut. Ikutilah nasihat-nasihat mereka. Kenapa Anda mengatakan bahwa gelombang fitnah itu akan datang? Karena hal tersebut pernah terjadi di negeri lain, dan itu adalah satu kenyataan yang real, dan itulah ujian bagi kita. Dan kita diharuskan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti kepada kita yang dapat membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena cahaya kebenaran itu akan tetap ada. Tinggal pilihannya apakah kita akan mengikutinya atau kita meninggalkannya. Setiap seseorang yang wafat telah selesai tugas dia dalam kehidupan ini. Ada orang yang kehidupannya didedikasikan untuk dakwah, didedikasikan untuk mengenalkan manusia tentang apa itu Al-Quran dan apa itu As-Sunnah. Maka itulah kehidupan yang indah. Kita mengemis kehidupan yang ditutup dengan keindahan, kewangian, sesuatu yang sangat-sangat kita dambakan. Dan jangan berputus asa ataupun pesimis. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qa'ifah min ummati 'ala al-haqqi dhahirin." Tetap di umatku akan ada sekelompok orang yang mereka teguh di atas kebenaran. Hal tersebut akan tetap ada sampai akhir zaman nanti, akan tetap ada. Maka kita tidak perlu pesimis, dan tidak dibolehkan bagi kita untuk bersifat ghulu, menganggap bahwa sudah berakhir, sudah tidak. Insyaallah dakwah akan tetap tegak, dakwah akan tetap ada. Cahaya kebenaran itu tidak akan bisa dipadamkan. Yuriduna an yatfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka menginginkan untuk mematikan cahaya Allah, akan tetapi cahaya Allah akan tetap ada. Itu yang mereka berpikir, bahwa wafatnya seorang alim dari Ahlus Sunnah berarti akan selesai dakwah. Mereka keliru. Ulama Ahlus Sunnah semasa hidupnya tidak menjadikan muridnya menjadi orang-orang yang bodoh, tidak mengenal agama, yang mana di saat mereka wafat tidak ada yang dapat menggantikan mereka. Tetapi ulama Ahlus Sunnah semasa hidupnya mendidik murid-muridnya untuk belajar, untuk mengenal qala Allah dan qala Rasul, mendidik muridnya untuk menghafal, mendidik muridnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat mereka wafat, banyak orang-orang yang insyaallah dapat menggantikan mereka. Walaupun memang kadangkala kedudukan seseorang tidak mungkin tergantikan, tetapi untuk mengajarkan kembali umat tentang ilmu insyaallah akan tetap berlanjut. Tapi lihatlah, jika bukan ulama Ahlus Sunnah, banyak orang yang memiliki pondok dan lain sebagainya, di saat wafat pimpinan mereka, hilanglah pondok tersebut. Di saat wafat pimpinan mereka, hilanglah dakwah tersebut. Karena murid-muridnya tidak diajak untuk pintar. Mungkin karena kekhawatiran jika muridnya menjadi pintar,
perintah, mereka tidak akan guru terhadap gurunya, mereka tidak akan menyanjung gurunya, mereka tidak akan tunduk atas perintah muridnya. Mungkin mereka akan meninggalkan gurunya, tetapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru menjadi orang yang paling bahagia ketika muridnya lebih pintar, lebih paham tentang agama. Itu yang mereka harapkan. Walhasil, teruslah berusaha untuk belajar, teruslah berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah padam. Hanya kita berharap semoga kita pun Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan wafat dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dari gelombang fitnah yang begitu banyak, diberikan keteguhan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita semua tidak tergiur dengan iming-iming harta, dengan iming-iming apapun dari hal yang dapat memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teruslah berusaha untuk menjaga keikhlasan di dalam beramal, dan jagalah kejujuran di dalam beramal, berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah modal kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di awal-awal dari bulan Muharram. Di awal-awal dari bulan Muharram. Bahwa sekarang kita berada di tanggal berapa dari bulan Muharram? 6 atau 7? 6 atau 7? 9? Berapa? 7. Kita sekarang, kalau berdasarkan kalender pemerintah dan juga kalender dari Ormas Muhammadiyah, kita sekarang berada di tanggal 7. Tapi kalau dilihat dari keputusan Ormas Nahdlatul Ulama, kita sekarang berada di tanggal 6. Masih berada di tanggal 6. Lantas puasa Tasu'a dan Asyuranya kapan dong? Wallahu a'lam. Kalau dilihat dari rincian keputusan dari pemerintah mengapa hari ini adalah tanggal 7, jadi tanggal 1-nya itu hari Ahad bukan hari Senin. Karena walaupun mereka tidak mengadakan sidang isbat selain daripada Dzulhijjah, Ramadan dan Syawal, tetapi mereka tetap menghitung dengan standar kemungkinan imkan ru'yah. Kemungkinan ru'yah itu terlihat. Dan dari hitungan mereka bahwa kemungkinan ru'yah itu terlihat sangat besar, karena derajatnya sudah di atas 3 derajat sebagai standar batasan mereka, sehingga mereka menetapkan hal tersebut. Namun Ormas Nahdlatul Ulama berpatokan kepada ru'yah secara khusus. Wallahu a'lam. Padahal biasanya kalau tidak terlihat mereka kembali juga kepada hitungan. Artinya kalau memang ada imkan ru'yah, maka ditetapkan bulan itu 29 saja, walaupun tidak terlihat karena gelap atau tertutup oleh mendung dan lain sebagainya. Dan pemerintah Saudi itu memutuskan bahwa sekarang juga sama tanggal 7 ya. Jadi Tasu'a dan Asyura insyaallah bertepatan dengan hari Senin dan hari Selasa. Apa keutamaan dari hal tersebut? Pertama ya ikhwan, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan pertama dari bulan-bulan suci, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang rincian bulan suci, thalathatun mutawaliyat wa Rajab syahrul mubarak alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian di pertengahannya ada bulan Rajab. Jadi bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan suci yang amalan saleh di dalamnya sangat istimewa. Bahkan Rasulullah menyebutkan secara khusus penyebutan bulan ini dengan bulannya Allah.
Sesuatu ketika direndengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala jadi istimewa. Padahal sebelum direndengkan dengan nama Allah biasa saja. Contohnya bait, rumah biasa kan? Tapi kalau disebut Baitullah, rumahnya Allah, jadi istimewa. Semua kita ingin datang ke hal tersebut, ke tempat tersebut. Ketika disebut Rasul, dia utusan dalam bahasa Arab. Utusan, siapapun disebut utusan ketika diutus oleh seseorang. Tapi ketika disebut Rasulullah, utusannya Allah, jadi istimewa. Jadi mulia, sangat luar biasa. Nah, bulan ini Rasulullah katakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Yang terbaik bulan yang di dalamnya berpuasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah, yaitu al-Muharram. Jadi Rasulullah sebutkan bulan ini dengan bulannya Allah, menunjukkan keistimewaan dari bulan Al-Muharram. Dan di dalamnya ada puasa yang disunahkan, yang mana Rasulullah bersabda, "Siyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah." Puasa di bulan Muharram di tanggal 10, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, kata Rasulullah. Dan di akhir hayat beliau Rasulullah mengatakan, "La in baqaitu ila qabil la asumanna tasi'." Jika Allah masih panjangkan usiaku hingga tahun berikutnya, maka aku pun akan berpuasa 1 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 9 Muharram. Jadi sebagai bentuk penyelisihan atas orang Yahudi, Rasulullah berkeinginan saat itu untuk dapat berpuasa di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, karena orang Yahudi hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka ini 2 hari yang disunahkan seseorang untuk berpuasa. Dan puasa Asyura ini dulu pernah diwajibkan dalam syariat Islam. Pernah diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi dulu sebelum Nabi hijrah, puasa Asyura ini hukumnya sunnah. Ketika Nabi hijrah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi katakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan mereka, karena ternyata mereka berpuasa itu sebagai bentuk peringatan mereka memperingati terbebasnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Kata Rasulullah, kami lebih berhak dari Nabi Musa dibandingkan mereka. Fasamahu wa amara bisyami. Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Yang namanya fi'il amri fi'il wujub. Kata kerja perintah ini menandakan kewajiban. Jadi tadinya sunnah berubah menjadi wajib. Ketika di tahun kedua Hijriah puasa Ramadan diwajibkan, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan puasa Asyura ini untuk selanjutnya siapa yang mengerjakan dapat pahala tentunya, yang tidak ya tidak apa-apa. Artinya puasa itu kembali hukumnya menjadi sunnah. Dan di akhir masa hidup Rasulullah berkeinginan untuk berpuasa juga tidak hanya tanggal 10 tetapi juga tanggal 9. Tapi Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau sebelum sempat melakukannya. Sehingga fase puasa Asyura ini kalau dibilang ada 4 fase. Fase pertama sebelum hijrah hukumnya sunnah, fase kedua di saat hijrah hukumnya wajib, fase ketiga ketika diwajibkannya puasa Ramadan kembali menjadi sunnah, dan fase keempat di akhir hayat beliau sunnahnya tidak hanya tanggal 10 tapi juga disertai tanggal 9. Jadi 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura disunnahkan untuk berpuasa. Bagi yang berkesempatan berpuasalah, ajak istri, anak semua untuk berpuasa. Karena pernah kita hidup di masa-masa yang orang nggak tahu kalau puasa 9 Muharram dan 10 Muharram itu sunnah. Ya, saya mengalami hal tersebut ketika hidup di bangku SMA. Nggak ada yang puasa itu Tasu'a dan Asyura, nggak ada yang pernah mendengar hal tersebut. Tandanya kita harus hidupkan kembali sunnah itu. Ya, hari Senin dan hari Selasa, Bismillah, siapkan diri untuk berpuasa. Kalau memang ada dana yang berlebih di masjid, di musola, di rumahnya, coba untuk diadakan berbuka, biar ada semangat khususnya anak-anak untuk berpuasa di hari tersebut sambil berdakwah mengenalkan tentang sunnah Nabi SAW.
Dan antum bisa berkesempatan dapat pahala yang banyak ketika sunnah itu memang tertinggal. Misalkan antum tinggal di satu komplek yang orang nggak tahu ada sunnah puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian antum sampaikan, antum sediakan makan misalnya. Di hari tersebut yang mau berbuka, kita siapkan makanan yang untuk berbuka di masjid. Akhirnya di komplek atau di kampung itu mereka berpuasa. Terus antum wafat. Tapi sunnah ini terus dilakukan oleh warga setempat. Setiap Tasu'a dan Asyura mereka berpuasa. Maka antum pahala menghidupkan sunnah luar biasa. Pahala mereka semua yang berpuasa itu, walaupun kita telah wafat, insya Allah akan kita dapatkan jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari Asyura tanggal 10 Muharram juga ada orang-orang di luar sana yang mereka merayakan justru dengan tidak berpuasa, tapi dengan menyakiti tubuh mereka menggunakan senjata tajam, benda-benda yang menyakiti tubuh mereka. Mereka sakiti tubuh mereka. Ketika ditanya kenapa ya fulani akan kalian melakukan hal ini, mereka katakan 10 Muharram adalah hari wafatnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu yang wafat di Karbala di tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriah. Maka kami melakukan hal ini sebagai bentuk kecintaan kami kepada Al-Husain dan bela sungkawa kami kepada Al-Husain. Maka kita katakan apa yang antum lakukan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang telah wafat sebelum Al-Husain yang jauh lebih istimewa daripada Al-Husain. Ada Rasulullah yang wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya. Tapi tidak pernah para sahabat di saat wafatnya Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal pukul-pukul badan. Ada. Ataupun Nabi di zaman beliau ketika Hamzah wafat dalam peperangan Uhud itu nggak pernah setiap tahunnya merayakan dengan memukul-mukul. Jangankan memukul-mukul, merayakannya pun tidak. Dan kenapa hanya wafatnya Al-Husain yang kalian peringati? Kenapa wafatnya Ali, wafatnya Al-Hasan, wafatnya yang lain tidak kalian peringati? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man laqama al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golonganku siapa yang di saat tertimpa musibah dia menampar-nampar wajahnya, merobek pakaian, berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Bukan golonganku, kata Nabi. Jangan juga mengatakan itu badan-badan dia terserah dia, nggak bisa. Dia sedang menzalimi tubuhnya, harus dinasihati, harus diberitahukan agar tidak ada yang mencontoh. Orang nggak boleh, walaupun badannya sendiri nggak boleh dizalimi. Inna li jismika 'alaika haqqa, tubuhmu punya hak atas diri. Ini kita badan kita nih, kita pukul badan kita. Jangan kita anggap bahwa kita tidak akan mempertanggungjawabkan hal itu. Jangan mengatakan badan-badan saya terserah saya. Kita akan dituntut nanti di hari kiamat atas kezaliman yang kita lakukan kepada diri kita. Kezaliman terhadap diri, baik fisik ataupun kepada keimanan seseorang. Banyak kezaliman itu kan dibagi tiga. Kezaliman kepada Allah yang Allah sebutkan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman terbesar. Yang kedua adalah kezaliman kepada orang lain, menzalimi orang, menyakiti tubuh orang, mencuri harta orang. Ini kezaliman terhadap orang. Yang ketiga kezaliman terhadap diri sendiri, menyakiti diri, bermaksiat, itu menzalimi diri sendiri. Ya. Jadi bukan seseorang itu bagaimana dia, tubuh dia enggak. Tugas kita memberitahu salah nasihat jika memang mampu. Jadi keliru apa yang mereka lakukan dan tidak berdasar. Salah dan tidak berdasar. Harus ucapkan salah. Jangan pernah mengatakan itu pandangan mereka, tidak ada yang salah. Salah harus dikatakan salah. Salah harus dikatakan salah. Kenapa salah harus dikatakan salah? Karena banyak di zaman sekarang orang yang coba menggiring bahwa kita nggak boleh mengatakan orang lain itu salah atau yang dilakukan orang lain itu salah. Bahkan pendidikan anak di zaman sekarang, orang tua dilarang mengatakan jangan kepada anak. Jangan. Padahal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang menjadi kalimat paling istimewa di dalam Islam itu apa? La ilaha illallah. Kata tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat Luqman kepada anak itu, ya bunai la tusyrik billah.